Firman Tuhan hari ini saudara-saudara judulnya begini. Prioritas saya adalah Tuhan. Benarkah? Siapa yang prioritasnya adalah Tuhan? Oke, gini. Kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan hari ini di gereja Tuhan, apakah yang terutama dalam hidupmu? Saudara mau jawab apa? Yesus, Tuhan, tanpa ragu. Amin ya? Amin. Sekarang, jika saya bertanya kepada jemaat Tuhan yang anaknya sakit di rumah sakit, pada saat yang sama ada jadwal pelayanan dengan pertanyaan yang sama, saya tanya, apakah yang terutama dalam hidupmu? Jawabannya adalah Yesus. Mar, tadi masih bulat saudara-saudara, Yesus. Situasinya berubah sedikit, masih jemaat Tuhan tapi tempatnya beda. Di rumah sakit karena anaknya sakit. Yesus, Mar. Mungkin tambah lagi saudara situasinya. Jika saya bertanya kepada jemaat Tuhan yang sama, yang diajak ke tempat liburan yang sudah lama diimpikannya, pada saat bersamaan ia harus melayani karena mungkin gak ada yang tergantikan. Apakah yang terutama dalam hidupmu? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Yesus. Mar, gereja boleh ada, ini kesempatan setahun seumur hidup mungkin. Ternyata begini saudara-saudara, kalimat prioritas saya adalah Tuhan, yang saya utamakan adalah Tuhan gitu ya. Harganya sangat mahal. Ya. Waktu kita mungkin sedang berada di suasana yang seperti ini, kita pasti akan menjawabnya dengan tidak ragu bahwa yes, prioritas saya adalah Tuhan. Tetapi ketika kita berada di tempat yang berbeda dengan situasi dan kondisi yang berbeda, maka pertanyaan yang sama bisa mengandung keraguan. Bisa mengandung keraguan, bisa mengandung kegelisahan. Apakah saya masih memprioritaskan Tuhan? Apakah benar saya benar-benar memprioritaskan Tuhan? Nah, saudara-saudara, Yesus menguji prioritas murid-muridnya ketika dia menampakkan diri sesudah kebangkitannya melalui peristiwa ini. Ini saya pernah khotbahkan, kalau saudara masih ada teksnya di YouTube gitu ya, from fish to ship, dari darat ke lautan, dari laut ke daratan. Tapi firman Tuhan yang sama ternyata bisa bermakna lebih karena firman Tuhan itu sangat hidup saat ini, lebih hidup dari sebelumnya. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 saudara-saudara, ayat 1, pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya minta kita membacanya bersama-sama, oke? Saudara membaca dengan suara nyaring. Saya juga akan membacanya dari sini. Saya mesti membaca saudara-saudara karena teman-teman di rumah mungkin atau yang di kendaraan mereka nggak bisa mengikuti kita kalau saya cuma diam aja. Jadi saya akan baca bersama-sama dengan saudara di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Oke. Nah, kita baca bersama-sama, saudara baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai.
Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Katakan amin terhadap firman Tuhan. Saudara, kita melihat dari kisah ini, itu ya kisah yang hebat sekali, dan ini kisah yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, yang disebut dengan dikasihi, murid yang dikasihi itu Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes yang ada di perahu itu menuliskan kisah ini, oke? Lalu ayat ini dimulai dengan kalimat seperti ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kalau kita baca di kalimat yang terakhir ini, yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Kalau dengan Maria Magdalena itu sudah 4 kali, saudara-saudara. Tapi ini kepada murid-muridnya. Yang pertama itu di ruangan yang terkunci, yang pertama itu cuma murid-murid tanpa Thomas. Yang kedua murid-murid sudah dengan Thomas, dan ini yang ketiga kalinya. Oke, menarik sekali bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi kali ini tempatnya bukan di belakang pintu, saudara-saudara. Tempatnya adalah di pantai. Siapa yang suka ke pantai? Saya juga, saudara-saudara. Apalagi kalau banyak stres, orang pergi ke pantai gitu ya. Zaman corona dulu ada grup yang saking stresnya mereka lari ke pantai, dan kemudian mereka bilang pantai itu anti corona gitu ya. Masih ingat itu, viral sekali gitu. Karena memang pantai itu adalah tempat untuk orang bersenang-senang dan menghilangkan stres. Saya berpikir Petrus dan teman-temannya sekarang pindah lokasi di pantai gitu ya. Dan di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Ada nama-namanya ya saudara-saudara. Thomas yang disebut Didimus, itu Thomas yang ketemu Yesus. Nathanael dari Kana di Galilea. Anak-anak Zebedeus yakni Yakobus dan Yohanes. Dan 2 orang murid yang lain. Artinya ada 7 orang waktu itu. Berapa orang saudara-saudara? 7 orang, sempurna saudara-saudara. 7 orang dari 11 murid Yesus, karena 1 sudah mangkat gitu ya. Ada 7 orang murid dan mereka pergi ke pantai sesudah kebangkitan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus 2 kali menampakkan diri kepada mereka. Ada apa dengan murid-murid saudara-saudara? Ada apa yang sesungguhnya terjadi? Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka 2 kali. Tetapi nampaknya pertemuan dengan Yesus yang hanya sederhana, Yesus ketemu menunjukkan diri dan hanya bilang damai sejahtera bagi kamu. Ketemu lagi bilangnya sama, damai sejahtera bagi kamu, telah membuat murid-muridnya berada di dalam kegelisahan. Mereka tidak tahu apa yang mau mereka lakukan, akibatnya mereka ke pantai. Karena itu saudara, ini pesan firman Tuhan yang pertama buat saudara-saudara sekalian, hati-hati
tempat di mana kamu pergi. Karena tempat di mana kamu pergi akan menentukan apa yang kamu lakukan. Halo? Tempat di mana kamu berdiri akan mempengaruhi cara pandangmu. Bayangkan seorang Petrus yang adalah pelaut sekarang berdiri di tepi pantai. Ketika dia berdiri di tepi pantai, saudara-saudara, Yesus sudah bangkit, dia lihat. Dia percaya 2 kali sudah ketemu Yesus. Dan berdiri di tepi pantai mungkin untuk merenungi nasibnya yang penuh liku. Sambil dia berdiri melihat pantai, saudara-saudara, dia lihat mungkin ada perahunya di situ, masih tertambat di situ. Akhirnya dia berkata, oke, aku akan pergi menangkap ikan. Di mana kamu berdiri akan mempengaruhi cara pandangmu. Karena kamu berdiri di pantai, yang kamu lihat hanya perahu dan lautan yang memanggil-manggil. Petrus, bukankah kamu jagoan dalam hal menangkap ikan? Petrus, ada bisikan mungkin dari ratu pantai mana gitu ya. Petrus, kamu mau dapat uang dari mana sekarang? Kamu sudah jadi penjala manusia, tapi sekarang Yesus sudah tidak ada. Cara pandang Petrus mulai dipengaruhi dan Petrus pun mengambil keputusan yang baik sekali kalau kita bisa belajar dari keputusan ini. Tapi kalau itu terjadi kepada kita mungkin sebaiknya kita nggak lakukan. Tetapi anyway, kata Petrus kepada mereka, kepada yang 6 lainnya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga lah dengan engkau. Lalu mereka berangkat naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, Petrus bukan orang yang malas, dia tidak suka diam diri, kira-kira seperti itu. Petrus beranggapan bahwa dia harus melakukan sesuatu, saya nggak bisa diam-diam begini tanpa kepastian. Orang memang nggak suka kalau ada yang nggak pasti-pasti ya. Saya harus lakukan sesuatu. Saya harus keluar dari situasi ini. Paling tidak saya melakukan sesuatu. Ayolah. Teman-teman, kita lakukan sesuatu. Dan ternyata hasilnya adalah tidak berhasil. Gagal total. Pelajaran yang kedua. Alkitab pernah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan coba melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Katakan amin. Walaupun yang mau engkau lakukan itu bukan sesuatu yang buruk loh. Menangkap ikan, mencari ada apa yang buruk di situ. Tapi kalau saudara melakukannya tanpa Tuhan, saudara pasti tidak akan berhasil. Clear saudara-saudara, statement ini jelas buat kita. Kita mesti tahu diri saudara-saudara bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang setuju bilang amin. Nah, itu baru introduction saudara-saudara. Mari kita lihat apa sebenarnya yang saya berharap saudara bisa mengubahkan. Apa yang saya harapkan bisa mengubahkan engkau melalui teks-teks yang kita baca. Ada beberapa hal yang saya berharap ketika saudara pulang itu sudah menjadi sesuatu yang mengubahkan engkau dan kemudian membuat engkau jadi lebih kuat lagi. Begini firman Tuhan lanjutannya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menarik sekali saudara-saudara kalau saudara mengikuti ceritanya Tuhan Yesus, bahwa sesudah Yesus dibangkitkan, momen pertemuan dengan murid-murid beberapa kali saudara-saudara, itu murid-muridnya tidak tahu bahwa itu Yesus. Oke. Yang pertama dengan Maria Magdalena, di dalam Yohanes 20 ayat 14, Maria Magdalena sudah ngobrol dengan Yesus tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Bayangkan saudara-saudara ya. Lalu kemudian yang kedua, ingat peristiwa murid-murid berjalan dengan Yesus menuju ke Emmaus. Saya pernah khotbah itu. Saya rasa itu khotbah yang cukup bagus gitu ya. Dan saya dapat komplimen. Terima kasih pastor. Khotbahnya sangat memberkati saya. Kalau saudara juga diberkati dengan pelayanan firman Tuhan, tolong saudara kasih komentar terima kasih. Karena itu akan meneguhkan apa yang kita kerjakan. Katakan amin ya. Jangan saudara diam-diam aja sudah dijamah Tuhan, ada kesaksian dan kita gak tahu. Padahal itu untuk meneguhkan apa yang kita lakukan. Nah, murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13 sampai 22 juga sudah berjalan-jalan.
Dan itu selama 3 jam mereka ngobrol bersama-sama dalam sebuah perjalanan. Dan mereka bahkan tidak sadar itu Yesus. Terjadi lagi di pantai ini saudara-saudara, 7 murid Yesus. Petrus, Thomas, Nathanael, Yohanes, Yakobus, dan 2 murid lainnya yang gak dituliskan namanya. Berbicara dengan Yesus tanpa tahu bahwa itu adalah Yesus. Dari ayat ini memang saudara-saudara bisa ditemukan kira-kira wajar. Karena mereka ada sekitar, kalau diukur pakai meteran saudara, antara Yesus dan mereka berdiri itu ada sekitar 90 meter. Oke, lumayan ya itu 90 meter. Lumayan ya. Dibanding dengan Emmaus, wajar saja kalau mereka nggak bisa mengenal Yesus dari jauh gitu ya. Tapi sudah cukup bisa mendengarkan suara Yesus. Nah, 3 peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, 3 kali itu mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Apa pelajarannya saudara? Saya pikir-pikir kenapa ya mereka gak bisa kenal Yesus. Lalu saya dapat kesimpulan begini saudara. Hanya karena engkau pernah melayani dan hidup bersama Yesus, tidak berarti engkau pasti selalu tahu tentang Dia. Kadang kita nih suka bodoh. Kita berpikir kita sudah tahu segalanya tentang Yesus. Dia begini, dia begini, dia begini. Dan bahkan kita mungkin sudah bisa menebak apa yang Yesus mau lakukan. Tetapi saudara mesti ingat Yesus adalah figur supranatural. Jadi adalah bagian dari sisi Yesus yang memang sengaja dia buat supaya kita gak perlu tahu. Supaya kita bisa menggantungkan hidupnya kepada Dia. Betul gak saudara-saudara? Kalau saudara sudah terlalu tahu, ada kecenderungan kita sebagai manusia untuk pandang enteng, oke? Betul atau betul? Kalau suami istri saudara sudah hidup terlalu lama, air mukanya sudah bisa dibaca, oke? Kita sudah tahu, lagi banyak beban dia. Jangkore pa mama lagi sensitif. Kita bisa tahu dari air mukanya. Belum bicara kita bisa tahu. Dan kadang karena kita sudah kenal pasangan kita jadi pandang enteng. Tak so tahu kok tentang dia. Dia belum begini, tak so tahu dia mau ke sana gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, peristiwa Yesus dibangkitkan menunjukkan kepada murid-muridnya, hei sebenarnya ada sisi di mana saya mengizinkan untuk engkau tidak tahu tentang aku. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat gitu. Supaya kamu gak pandang enteng. Supaya kamu tahu bahwa kamu bekerja dengan seseorang yang unpredictable. Seseorang yang bisa melakukan sesuatu lebih dari ekspektasi kita setiap hari. Katakan amin. Lalu kemudian kata Yesus kepada mereka, saya kurang 8 menit. Hai anak-anak, adakah kamu lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini enggak ada ceritanya saudara-saudara. Tapi begini saudara-saudara, bagi seorang nelayan kawakan yang sudah melaut sejak kecil, yang pekerjaan utamanya adalah cari ikan, maka pertanyaan ini pasti melemahkan jiwa, catatan saya, menghancurkan harga dirinya. Betul gak? Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Menurut ahli bahasa saudara-saudara, pertanyaan yang diajukan oleh Yesus itu struktur pertanyaannya itu memang diarahkan untuk bilang tidak. Selain bahwa Yesus tahu memang tidak ada. Saudara bayangkan Petrus adalah seorang ahli ikan kira-kira. Ahli menangkap ikan karena sejak kecil menangkap ikan. Hidup mata pencariannya adalah sebagai nelayan sebelum jumpa Yesus. Dan hari ini ada orang tiba-tiba dari kejauhan jarak 90 meter bertanya, ada ikan gak? Gimana perasaannya? Ayo laki-laki. Hancur harga dirinya. Ini menghina ya. Kalau untung Yesus, untung Petrus bukan orang tomohon gitu ya. Orang tomohon ini kurang asem bener ya. Sudah tahu nggak ada ikan mau tanya juga gitu. Murid-murid Yesus gitu. Maka kata Yesus kepada mereka,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara bisa rasakan kira-kira apa perasaan Petrus ketika Yesus bertanya, kamu punya lauk pauk? Nah, tidak ada. Saya menduga, saudara-saudara, Petrus menjawab itu dengan tanpa pengharapan. Karena memang gak ada ikan. Ikannya gak ada, saudara-saudara. Dan bagi saya ini adalah momentum ilahi di mana kita sebagai orang percaya, kalau kita mengikutinya kita bisa menerima apa yang diterima oleh Yesus. Ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Petrus sudah benar-benar dalam keadaan tak berdaya. Petrus sudah melakukan segala usahanya dan dia tidak berhasil. Dia habis daya, dia habis tenaga karena sudah semalam-malaman mencari ikan dan hasilnya nol. Di tengah-tengah kepasrahannya itu, saudara-saudara, tiba-tiba terdengar suara, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Ini bagi saya adalah sebuah momentum ilahi. Harus terjadi kepada semua orang yang percaya. Saat dimana engkau sudah pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi suara yang di depan, suara yang berada di depanmu punya keyakinan yang begitu tinggi keyakinannya, terdengar dari kata-katanya, sehingga keyakinan dari orang yang berbicara itu seperti menghipnotis kita. Kita tidak punya pilihan apa-apa untuk melakukan apa yang diinginkannya. Perkataan Yesus tepat pada waktunya. Saat Petrus sudah benar-benar tidak punya pilihan lain. Saudara pernah alami, saudara sudah benar-benar tidak berdaya. Karena semua yang ingin saudara kerjakan namun selalu gagal. Di tengah-tengah kelemahan saudara sudah nggak bisa mikir, semuanya sudah gagal. Tetapi saudara mendengarkan sebuah suara yang penuh dengan keyakinan. Saudara sudah nggak punya keyakinan. Tapi suara yang berbicara kepadamu adalah suara yang penuh dengan keyakinan dan pengharapan. Tebarkan jala di samping kanan perahu. Pendek, sederhana, namun diucapkan pada waktunya. Perubahan hidup terjadi ketika kita benar-benar tak berdaya dan Tuhan dengan keyakinannya menggerakkan kita dengan suaranya, dengan wibawanya untuk melakukan kehendaknya. Dia seperti membangkitkan pengharapan kita. Saudara mesti tunggu momen itu dalam hidupmu. Ada momen di mana saudara sudah melakukan segalanya dan nothing happen. Dan saudara mesti ada di tingkat kepasrahan yang sangat dalam. Sampai saudara sudah gak bisa ambil keputusan, gak bisa mikir, gak bisa melakukan semuanya. Menyebabkan kalimat yang diucapkan Yesus itu tanpa dibantah langsung dilakukan. Kalau dia masih Petrus begini, tapi sudah semalam-malaman dia masih menyau, saudara-saudara, dia belum pasrah. Tapi momen ilahi ini adalah momen di mana habis. Kayak saudara jadi bodoh gitu ya. Jadi apa lagi? Kadang sesuatu terjadi dalam hidup kita tuh begitu beratnya sampai kita nggak tahu besok mau bagaimana. Kita sudah di titik terendah. Tak berdaya, totally tak berdaya. Tapi saudara mendengarkan suara Tuhan. Jelas ada unsur keyakinan
buang jala di sebelah kanan perahu. Dan saudara sudah tanpa mikir melakukannya. Saudara melakukan kehendak Tuhan bukan karena saudara mau taat, kira-kira seperti itu. Saudara melakukannya karena memang saudara sudah gak punya pilihan lain. Dan yang membuat saudara melakukannya itu benar-benar Roh Kudus yang menggerakkanmu untuk membuang jala di sebelah kanan. It's so powerful, saudara-saudara. Inilah momentum ilahi. Momentum di mana saudara diyakinkan oleh suara Tuhan bahwa benar Tuhan sedang mengarahkan hidupmu. Katakan amin. Betapa luar biasanya engkau di tengah-tengah ketidakberdayaanmu dan Tuhan justru berbicara dan engkau menjadi bergerak. Dan bukan hanya itu, engkau kemudian menemukan berkat Tuhan yang besar di sana karena engkau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Katakan amin. Ada godaan untuk membantah, bukan? Ada godaan untuk bilang, oh Tuhan sudah semalam-malam enggak lihat ini. Bagi saya saudara-saudara, masing-masing kita, kalau saudara izinkan, gitu ya. Kalau saudara izinkan, saudara juga akan mengalami pengalaman yang sama. Saudara akan merasakan kekuatan dari firman, mungkin hanya 1-2 kalimat, tetapi yang bicaranya begitu yakin. Sudah dalam beberapa pelayanan, saudara-saudara, saya berjumpa dengan beberapa hamba Tuhan yang sudah mulai kehilangan pegangan hidup. Gitu ya. Saking menderita, mungkin saking miskinnya atau mungkin saking bergumulnya, mereka seperti kehilangan pegangan hidup setelah sekian tahun berjuang. Nah, saya selalu datang, mungkin ini karunia atau gift atau karena saya gembala sidang, saya selalu datang dengan kata-kata yang membangkitkan semangat, yang menggerakkan. Saya bilang, hey, ingat kita dipanggil oleh Tuhan, ingat kita mengerjakan ini untuk Tuhan. Dan ketika kata-kata saya yang meyakinkan itu turun atasnya, orang akan langsung merasa, terima kasih pastor, karena ini yang saya butuhkan. Saya nggak kasih uang saudara-saudara, hanya encouragement yang kita lakukan setiap hari Minggu. Kata-kata yang membangkitkan keyakinan, kata-kata yang mempengaruhi orang yang lemah supaya mereka mau bergerak. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada murid-muridnya atau kepada kita yang mau percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara harus senang punya Tuhan yang selalu membangkitkan kita. Katakan amin. Saya minta waktu 5 menit lagi. Maka, itu ya, oke. Memprioritaskan Tuhan, saudara-saudara, berarti membiarkan Tuhan yang menggerakkan kita. Katakan amin. Yang selanjutnya, memprioritaskan Tuhan selalu diikuti oleh berkat Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau Tuhan saja yakin akan diri kita, apa alasannya kita gak yakin dengan diri kita? Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus luaskan Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Memprioritaskan Tuhan selalu diikuti dengan berkat Tuhan. Karena saudara tahu kisah tentang jala itu, bukan? Nah, saudara-saudara, gini, saya punya catatan di sini. Kamu tidak akan pernah tahu betapa besarnya berkat yang Tuhan sediakan ketika engkau memprioritaskan Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau meninggalkan sebentar keluarga, datang beribadah. Memutuskan kegiatan, tutup warung sebentar untuk beribadah. Karena apa? Karena saudara tutup pelayanan sementara karena saudara mau beribadah. Saudara, Tuhan menyediakan berkat untuk itu. Katakan amin. Sama artinya dengan gini, betapa engkau tidak akan pernah tahu betapa besar kerugian yang engkau alami ketika engkau memilih melakukan yang lain selain mengutamakan Tuhan. Ternyata dalam hidup ini kalau kita mengutamakan Tuhan, selalu Tuhan sediakan berkat yang tidak pernah kita bayangkan. Katakan amin. Dan itu terjadi saudara-saudara. Berarti saudara-saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak mengutamakan Tuhan, saudara sedang rugi besar. Dan saudara bisa bayangkan kerugiannya kalau saudara tidak memprioritaskan perkataan Tuhan. Halo, bilang amin. Saudara putuskan mau ikut ibadah kenaikan atau mau pasiar hari lebaran, itu hari yang sama. Halo,
Lebaran 2 hari, pasiar yang 1. Kalaupun saudara mau pasiar lebaran, datang dulu ibadah kenaikan. Amin. Cuma itu inti khotbah saya. Kita mau pasiar saudara, tapi kita bukan mau pasiar, kita mau ibadah kenaikan, tempatnya enggak di gereja gitu ya. Jadi jangan buang pikiran bahwa tanggal hari kenaikan kita akan pasiar. Enggak, hari kenaikan kita beribadah, cuma tempatnya enggak di gereja. Dan tantangan tahun ini semakin tinggi karena itu jatuh pada hari lebaran. Kalau nggak salah hari lebaran yang kedua ya. Kedua atau pertama? Pertama. For your information, hari lebaran pertama kebanyakan teman-teman kita muslim belum menerima tamu. Itu hari keluarga mereka. Jadi kalau saudara mau pasiar, pastikan hari kedua. Which is saudara sudah terima berkat dulu di hari kenaikan. Katakan amin. Haleluya. 2 menit lagi. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, artinya yang nulis ini Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Wah gila ya murid-murid ini, tapi saya gak punya waktu lagi. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, sudah perhatikan mereka di perahu ya. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Logikanya saudara-saudara, kalau saudara di atas perahu dan mau berenang, apa yang saudara lakukan? Buka baju dan berenang, betul nggak? Bukan pakai baju, lalu saya bacanya ketawanya. Tapi mungkin ada kaitannya, karena Petrus ingin menghormati Tuhan, dia malu bertemu dengan Tuhan dengan menggunakan swimsuit, gitu ya. Jadi dia terpaksa pakai jubah, gitu ya. Jadi dia nggak mau pakai one piece, mungkin. Jadi dia pakai jubah untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu hanya itu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Tetapi mereka tiba di darat. This is a good point. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Saudara-saudara. Tuhan memasakkan sarapan untuk murid-muridnya. Tidak pernah ada dalam sejarah sebelumnya kita tahu Yesus bikinin breakfast buat murid-muridnya. Tetapi sesudah kebangkitannya saudara-saudara, Yesus bikin barbecue khusus untuk 7 murid yang luar biasa ini. Haleluya. Ikan terbakar dengan sempurna, dihidangkan dengan roti bakar panas-panas. Habis saudara melaut 1 malam, saudara pasti lapar. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Dorang mau cari ikan. Yesus dia bukan cuma ikan manta sobakar, tonominya taruh dabu-dabu. Dia kurang bilang begini, mari makan. Orang masih berpikir mau cari ikan, mau tolak perahu, kasih hidup motor. Yesus dia itu ikan di pinggir. Katakan amin. Haleluya. Belum selesai saudara-saudara murid-murid. Marilah sarapanlah. Waktu Yesus ajak mereka sarapan, tidak ada di antara murid-murid yang bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ini keren, Yesus maju ke depan. Keren ya, pendek, tapi buat saya ini bermakna. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Sebelum gini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi gini, Yesus sudah menyiapkan sarapan buat mereka. Sudah ada ikannya toh? Lalu kemudian Yesus bilang gini, sudah ada ikannya, ikan bakar sudah ada. Tapi Yesus bilang gini, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Berkatnya Tuhan sudah sediakan, ikan bakar Tuhan sudah sediakan, tetapi Tuhan menghargai persembahan dari murid-muridnya. Katakan amin. Itu sebabnya offering preaching hari ini saudara-saudara, Tuhan sudah siapkan ikan bakar untuk kita semuanya. Tapi kalau kita memang sudah ada ikan,
bawalah kemari, kata Yesus. Kasih kepada Yesus, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Don't worry, Tuhan sudah siapkan apa yang mau kita makan. Tuhan sudah siapkan ikan bakar dan roti bakar yang baminya-minya ketika kita dalam keadaan lapar. Katakan amin. Serahkan tetap ikannya. Dan kali itu ikan dihitung 153 ekor, saudara-saudara. Mungkin untuk pembagian jatah Yohanes berapa, Petrus berapa, itu sebabnya mereka perlu hitung. Satu orang sekitar 19 ekor ikan besar, lumayan untuk pulang. Karena mereka mendengarkan kata Yesus. Yang percaya bilang amin. Bukan cuma ikan manta yang Tuhan sadia, Tuhan sudah sadia ada ikan masa. Tuhan berkati.